Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kami hormati seluruh pemirsa sekalian, apa kabar semuanya? Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka untuk talabul ilmi, saling berwasiat dalam hal kebenaran, dalam hal ketakwaan. Pada kajian ini insya Allah akan kita sampaikan satu kajian khusus tematis terkait dengan kurban dalam satu sesi fikih udhiyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, ketika Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar, maka ada satu bentuk perintah, fasholli. Oleh karena itu salatlah kalian li rabbika, pada Tuhanmu, wanhar, dan adakanlah nahr atau kurban. Memang dalam ayat ini mengatakan wanhar. Mengapa wanhar? Kita harus paham dulu bahwasanya proses berkorban dalam hal berkorban binatang, bin bahimatil an'am, binatang ternak, ini ada dua cara, yaitu dengan cara nahr, cara menggorok atau cara menebas, dan ini berlaku untuk penyembelihan unta dengan cara berdiri dan langsung ditebas pada pangkal lehernya. Atau yang kedua dengan cara adak, yaitu dengan cara penyembelihan, memotong hewan-hewan ruminansia dari kelompok bahimatul an'am, yaitu kelompok sapi dan variannya, kelompok domba dan variannya. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika ayat ini menggunakan lafaz wanhar, bukan berarti bahwa yang disembelih itu harus unta, tidak. Hanya saja itu mewakili kebiasaan umumnya masyarakat pada saat itu. Dan ayat ini spesifik turunnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan pada kamu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sebagai wujud ekspresi kegembiraan, ekspresi syukur tadi, ekspresi takorub tadi, maka adakanlah salat, berdoa, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, jamaah yang berbahagia,
Sebagian mufassir menjelaskan bahwa lafaz wanhar karena dibentuknya adalah perintah atau amar, maka ini hukum asalnya adalah wajib. Akan tetapi kemudian dijelaskan bahwa hukum berkorban itu tidak sampai wajib, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar punya kemampuan untuk itu. Ya, kan? Tapi jumhur ulama mengatakan korban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang begitu dikuatkan, saking kuatnya mendekati wajib. Bahkan yang mengatakan wajib selain berpedoman dengan ayat ini juga berpedoman dengan hadis yang salah satu diantaranya, man kana inda usah wala midhi wala yaqbana musallana. Barang siapa yang punya sa'ah, punya keleluasaan, punya keluasan, punya kemampuan, punya tabungan, punya deposit, punya saving, tetapi tidak ada niatan untuk berkorban, maka ancamannya lah sanksi sosial. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini harus kita pahami. Komunitas Nabi dan para sahabatnya komunitas orang-orang yang salih pada masanya tentunya. Dan hingga saat ini, ketika ada orang yang dikucilkan, tidak boleh masuk komunitas mereka dengan jangan dekat-dekat musola kami, tempat sholat kami, maka itulah sebuah sanksi sosial. Ada apa? Seseorang tidak diperkenankan untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih musallana maksudnya di sini karena terjadilah pada waktu Idul Adha, berarti musola yang dimaksudkan adalah musola tempat sholat id lebih spesifiknya. Ada apa orang mau dilarang untuk sholat id? Oh, karena dia orang kaya, orang mampu, tetapi tidak pernah punya niatan untuk berkorban. Maka ancamannya sanksi sosial. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ikut mendekati tempat sholat kami. Jadi kucilkan, tidak dianggap kelompok orang-orang yang menegakkan takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Lalu bagaimana sih sejarah kurban itu? Nah, ini yang harus kita tahu agar kita paham mengapa harus ada kurban. Nah, di dalam kitabnya, yaitu kalian kitab tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 27. Watsu alaihim nab'nai Adam bil haq, dan bacakanlah pada mereka wahai Muhammad akan kisah dua anak Nabi Adam bil haq, dengan sebenar-benarnya. Idqarraba qurbanan, ketika keduanya melaksanakan kurban. Siapa keduanya itu? Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua anak Adam yang berkurban ini adalah Habil dan Qabil. Siapa Habil, siapa Qabil? Ya. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita paham bahwa syariat yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Adam dikaruniai anak-anak yang lahir kembar. Kembarnya kedono kedini, laki-laki dan perempuan. Ya. Lahir anak pertama kembar, laki-laki perempuan sepasang. Lahir anak kedua kembar, laki-laki dan perempuan sepasang. Nah, syariat yang terjadi waktu itu, ya, karena terbatasnya jumlah manusia, hanya keluarga Nabi Adam, karena beliau Nabi yang pertama dan orang yang pertama, Abul Bashar. Maka terjadinya pernikahan saat itulah dengan cara tukar, ya, tukar pasangan, tukar kembaran, yaitu kembaran dari laki-laki itu harus dinikahkan dengan kembaran dari adiknya atau kakaknya. Maka tersebutlah Qabil dan Habil. Qabil ini dikabarkan sebagai saudara tuanya, kakaknya, ya. Qabil dan Habil. Qabil ini punya saudara kembar, cantik. Kemudian Habil juga punya saudara kembar,
Ya, dikabarkan kurang cantik. Ya, syariat mengatakan ya saudara kembarnya Qabil harus nikah dengan Habil, sebaliknya saudara kembarnya Habil harus nikah dengan Qabil. Tapi karena memang kecantikannya berbeda, Qabil gak terima. Dia inginnya ya dia nikahin saudara sendiri, saudara kembarnya, dan ini menentang syariat. Ya, maka akhirnya terjadilah baku hantam, percekcokan, ya, karena mempertahankan keinginan dan emosi tadi, sehingga terjadi pembunuhan. Dan sebelum terjadi pembunuhan tadi, itu ada peristiwa suruh untuk berkorban. Ya. Qabil ini seorang petani, ya. Sedangkan Habil ini seorang penggembala atau peternak. Ya, konon Qabil ketika berkorban dia serahkan seikat tanaman atau seikat padi atau mungkin apa sejenisnya, ya, hasil tanam yang nilainya nggak begitu berharga. Jadi ambilkan yang kecil-kecil, ya kurang bagus kualitasnya. Sementara Habil sebagai seorang peternak pengembala domba, ia pilihkan domba yang paling baik, yang paling bagus untuk dikorbankan. Ya. Maka kemudian ternyata Allah hanya menerima korban dari Habil, sang peternak tadi yang mengorbankan kambing yang terbaik, domba yang paling bagus, yang gemuk, yang putih, yang bersih, dikorbankan, diterima. Sementara korban dari Qabil yang berupa pertanian atau hasil pertanian yang kurang bagus tadi tidak terima. Nah, hal ini memicu Qabil marah. Apa? Korban saya nggak diterima. Ya, akhirnya terjadilah proses pembunuhan tadi. Ya, Qabil membunuh Habil. Nah, zaman yang berbahagia, kembali ke tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dari surah Al-Maidah ayat 27 ini. Fatuqbila min ahadihima, maka terimalah korban dari salah satu di antara mereka berdua, antara Qabil dengan Habil. Allah terima korbannya Habil, yaitu berupa binatang ternak yang bagus tadi. Kemudian konon binatang ternak atau domba tadi disimpan di surga selama 40 tahun. Nah, itulah yang kemudian nantinya akan digunakan untuk domba pengganti korbannya Nabi Ibrahim AS, menggantikan anaknya yang akan dikisahkan dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 109. Ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian walam yutakabbal minal akhar, dan Allah tidak akan menerima korban dari yang lainnya. Mengapa? Karena nilainya nggak seberapa dan juga tidak dilambari dengan takwa. Qala la ketudan, maka berkatalah, siapa yang berkata? Qabil. Ya. La ketulan, aku pasti akan membantai kamu, membunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ya, innama di sini ada innama harfu hasr, huruf batas. Allah menyatakan innama, sesungguhnya Allah yataqabbalu, hanya akan menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Nah, zaman yang berbahagia, maka dari sini kita harus paham bahwa korban ini punya syarat utama. Mengapa? Dalam Al-Quran sudah disebutkan tidak akan pernah sampai pada Allah luhumuha wala tima'uha, baik itu luhumuha, daging-daging kurban kamu, wala tima'uha, dan juga tetesan-tetesan darah kurban kamu, nggak akan sampai pada Allah tanpa ada dasar yang kuat, yaitu syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? At-taqwa, ketakwaan kalian ketika berkorban. Apakah kalian menyematkan, memframekan sifat takwa dalam kurban atau tidak? Jamaah yang berbahagia, hari ini banyak orang yang mampu berkorban, akan tetapi sedikit yang mampu membungkus dengan ketakwaan. Korbannya hanya digunakan untuk prestis, digunakan untuk jubah kebesaran, digunakan untuk riya, untuk sum'ah, pencitraan jelang pemilu, baik itu pemilu tingkat RT, RW, pilkades, pilkada, korbannya luar biasa. Tetapi
keluar biasa dalam berkorban itu tidak disertai dengan takwa, sehingga yang terjadi apa? Itu tidak tercapai syarat untuk diterima korbannya, karena korbannya punya muatan-muatan tendensi-tendensi yang berbeda. Dan Yesus mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu sangat tergantung dengan niatnya. Maka orang berkorban niatnya apa? Apakah niatnya sesuai dengan asal kata korban? Korroba, mendekatkan diri pada Allah. Tak korban untuk benar-benar dekat pada Allah, atau hanya sekedar untuk mendekatkan diri dengan umat, dengan masyarakat, dengan manusia dalam hal untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Ini amalan hati. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut fikih udhiyah, dan saya akan ambilkan dari kitab yang insya Allah nggak ditemukan di toko buku. Ya, kitab ini berjudul nih, Fikih Manhaj Imam Syafi'i jilid 3. Ya, Fikih Manhaj Imam Syafi'i jilid 3. Apa ini? Ini sebuah karya yang disusun oleh guru kita, yaitu Syekh Kiai Haji Mustafa Husin Harahap. Beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah yang ada di daerah Coblong, daerah Cisarua, Puncak, Dingin sana. Dan buku ini beliau tulis, beliau cetak dengan biaya sendiri dan dibagikan secara majalah gratis kepada seluruh tamu undangan ketika digelar bedah buku ini. Ya. Dalam halaman 683 dalam Fikih Manhaj Imam Syafi'i jilid 3 ini dibahas tentang berkorban. Ya. Ini bahasannya begitu luas bagaimana tentang berkorban ini. Jamaah yang berbahagia, ada satu hadis diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Nabi SAW pernah berkorban dengan 2 kibas yang berbelang hitam putih, laki bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, saya yang mengucapkan basmalah sambil bertakbir, dan dia meletakkan atau menginjakkan kakinya di atas ibadahnya. Nah, hadis ini tidak ada nada perintah, tapi sekedar contoh bahwa Nabi ketika berkorban, kebetulan saat itu yang dikorbankan 2 kibas yang berbelang hitam putih lagi bertanduk. Nah, ini jangan dipahami seperti orang-orang memahami apa adanya, bahwa yang dijadikan korban itu harus yang berbelang hitam dan bertanduk. Tidak. Ya, ini kebetulan pada saat itu yang Nabi korbankan begitu kondisinya, dan dikisahkan oleh sahabatnya bahwa saat itu Nabi berkorban dengan yang berbelang hitam putih lagi bertanduk. Mengapa? Karena hari ini banyak loh orang yang mencari kambing korban itu yang harus seperti ini, yang berbelang hitam putih dan bertanduk, langka. Nggak akan dapat gitu ya, karena kan kambing atau domba itu macam-macam variannya. Ya. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Ini pun bukan perintah. Artinya Nabi nggak merintahkan kalau kamu berkorban sembelihlah dengan tangan sendiri, tidak. Tapi ini sebagai anjuran saja. Kalau mampu untuk melakukan sendiri maka silahkan. Akan tapi jika tidak mampu untuk menyembelih sendiri, percayakan pada orang-orang yang mampu untuk menyembelihnya sesuai dengan prosedur. Kalau di Indonesia itu prosedur juleha, juru sembelih halal yang sudah memenuhi sertifikasi untuk dikatakan sebagai juleha atau juru sembelih halal. Apa itu? Yaitu mereka para juru potong yang sudah tersertifikasi baik nasional maupun internasional, sehingga mampu untuk mengidentifikasi kambing ataupun binatang kurbannya sebagai binatang korban yang memiliki kriteria haus, HAUS. Apa itu haus? Yaitu halal. Pastikan halal. Apa maknanya? Karena banyak sembelihan yang nggak halal. Ya.
makna halal dan thayyiban menjadi sesuatu yang pasti dalam kita makan, minum, termasuk berkorban. Maka harus dihasilkan hasil pemotongan korban yang halal. Ya. Mungkin kalau kambing gampang, kambing kan kecil. Tapi kalau sapi, apakah sapi itu seperti kambing? Ya tidak. Sapi itu kalau ada yang gede susah untuk ditaklukkan duluan. Maka ada metode tertentu yang disebut dengan metode pemingsanan atau stunning. Ya, di sapi ditembak pas di jidatnya, jedok, der. Ya, tapi dalam jangka waktu 20 detik saja. Ya, nah, sapi itu harus segera disembelih. Begitu ditembak, sapi itu akan pingsan. Ya, pingsannya jangan lama-lama. Dalam jangka waktu 20 detik, sapi itu masih bernapas hidup. Lewat 20 detik nggak bergerak, sapi itu belum disembelih, maka jatuh sebagai bangkai. Dia belum disembelih, nggak jadi halal. Maka syarat halal tadi, kalau terjadi metode stunning atau pemingsanan, maka jangka waktunya hanya 20 detik. Kemudian yang kedua, A itulah aman. Apa aman? Artinya hasil sembelihan yang dihasilkan dari korban-korban itulah daging-daging yang aman untuk dikonsumsi. Aman ini apa? Aman ini internal dan eksternal. Secara internal memang sejatinya daging tadilah daging yang nanti itu masuk ke bagian yang sehat, tidak mengandung unsur-unsur yang memudorotkan tubuh kita, aman. Ya. Dan aman ini biasanya dikendalikan ketika binatang korban itu masih hidup. Bagaimana cara pemeliharaannya, apa yang disuntikannya, apa yang diberikannya, konsumsi dari binatang-binatang tersebut, pakannya. Nah, ini diperhatikan dari awalnya hingga benar-benar aman, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita selaku orang yang mengkonsumsinya. Kemudian utuh. Apa namanya utuh? Binatang korban tadi binatang yang utuh untuk dikorbankan dengan kriteria binatang-binatang yang bisa dikorbankan. Tidak boleh binatang yang dikorbankan sudah dipotong-potong duluan, contohnya ya, kambing misalkan, telinganya udah dipotong duluan, nyicil motongnya, nggak boleh. Atau kakinya cuman 3, yang satu mana udah dipotong duluan, ya nggak boleh, harus bener-bener utuh. Ya. Kemudian yang terakhir S itulah sehat. Jadi binatang-binatang korban akan menghasilkan daging yang sehat, sehingga kalau terjadi misalkan ada pakar, ada ahli, ada orang-orang kesmafet, ada orang-orang dokter hewan yang paham bahwa ada binatang korban yang berbahaya karena kandungannya, apakah mungkin cacing pita atau mungkin makhluk-makhluk lain atau mungkin virus ataupun bakteri, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, bisa disterilkan atau dibuang. Itu ya, karena tidak memenuhi unsur halal dan thayyiban. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhannas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari semua apa yang ada di muka bumi ini dengan syarat yang halal dan thayyiban. Halal tadi sudah masuk kriteria haus, thayyiban itu masuknya lah 3 hal yang selanjutnya, yaitu aman, utuh, sehat, itu thayyiban. Jadi konsep halal dan thayyiban tadi diterjemahkan dalam bidang penyembelihan kurban sebagai binatang ataupun daging yang haus, halal, aman, utuh, dan sehat. Nah, jamaah yang berbahagia, kembali ke dalam kitab fikih udhiyah atau kurban. Kita harus pahami dulu bahwa ketika orang beribadah, ya, hukum asal ibadah itu kan tidak sembarangan, tapi menunjukkan sesuatu yang haram kecuali ada perintahnya, ada dalil yang jelas. Nah, ibadah ini diterima kalau memenuhi 2 kriteria. Yang pertama ikhlas niyah, yang kedua mutaba'ah atau ittiba ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali yang pertama, syarat diterima ibadah itulah ikhlas niyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa, dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk benar-benar beribadah lillah kepada Allah dengan cara yang hanif, dengan cara yang lurus, ikhlas niat. Niatnya harus benar-benar murni hanya untuk Allah, lillah, lillah, lillah. Ya, jadi orang berkorban pun harus punya niat yang benar, niatnya lillah, bukan untuk dunia, tetapi untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, ittiba, yaitu mengikuti tradisi atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh orang berkorban di luar ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuatu yang disebut ittiba kalau tercapai 6 syarat, 6 kriteria. Apa itu? Yang pertama, sebab. Ya. Sebab apa kamu menyembelih? Oh, sebab hari ini sudah masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu diperbolehkan, ada sebab yang jelas. Ya. Hari ini menyembelih, sebabnya dia mampu untuk mengadakan penyembelihan, untuk mengadakan korban, dan sesuai dengan perintah, maka sebabnya jelas. Ya. Contoh sebabnya nggak jelas, hei, kok kamu menyembelih kambing? Kenapa? Oh, saya ingin menyerahkan kambing ini kepada berhala, atau saya ingin mengadakan ritual lem ulu undi, ya, mengubur kepala kerbau, mengubur kepala kambing, mengubur kepala sapi. Ini tidak boleh. Mengapa? Dia ritual-ritual yang bersifat kemusyrikan. Meskipun dikemas dalam istilah budaya, itu tetap hanya kemusyrikan. Ya, tradisi-tradisi yang mubazir. Ya, kepala kok panen kemudian dibenamkan atau dikubur, sayang. Enaknya dimakan aja. Ya, dimasak, dimakan. Kemudian yang kedua disebut ittiba kalau tercapai syarat yang kedua, yaitu yang pertama jadi sebab, yang kedua lah jenisnya. Orang berkorban harus memperhatikan jenis binatang apa yang dikorbankan. Maka ternyata syarat mengatakan min bahimatil an'am, di antara binatang-binatang ternak. Dan ini pun sudah dijelaskan binatang ternak yang bagaimana, kelompok ruminansia binatang ternak berkaki 4 yang bagaimana, jelaskan lagi, yaitu dari kelompok sapi dan variannya. Ya, karena disebutnya binatang bahimatil an'am, makalah sapi ternak, bukan sapi liar. Ya. Variannya apa? Varian sapi adalah kerbau, kerbau yang diternakkan, bukan kerbau liar. Min bahimatil an'am, dari binatang ternak, sapi dan variannya. Ya. Boleh nggak dengan sapi liar? Sapi liar itu namanya banteng, tidak boleh, karena dia bukan bahimatil an'am, dia sapi yang liar. Tapi harus benar-benar sapi yang sengaja diternakkan, kerbau yang sengaja diternakkan, bukan kerbau dapat dari hutan. Ya. Kemudian dari jenisnya tadi, boleh nggak orang menggantinya? Ya. Bahimatil an'am kan disebutkan sapi dan variannya, kemudian domba, kambing dan variannya. Kemudian kalau di kita nggak ada onta, ya, onta langka sekali, taman safari cuma beberapa ekor, nggak mungkin disembelih. Kalau ada pun onta, ya di tanah Arab sana, tentu dengan varian-varian onta itu boleh disembelih sebagai binatang kurban yang sah, tetapi dengan syarat onta yang diternakkan, bukan onta liar. Bin bahimatil an'am. Ada orang yang berpendapat begini atau bertanya begini, boleh nggak dengan binatang ternak yang lain? Maksudnya apa? Untuk mengganti jenisnya ini. Contoh, saya sih udah biasa. Kalau tiap tahun kurban kambing, kurban sapi udah biasa. Saya pengen yang berbeda nih. Kambing paling gede-gedenya 3 juta, 5 juta. Saya ingin kurban, kebetulan nih pas idul kurban nanti, saya panen. Panen apa? Panen ikan gurame. Satu tambak ikan gurame atau satu tambak udang, misalkan. Saya mau kurban 1 ton ikan gurame. Wah, bisa dihitung itu. 1 ton itu kan 1000 kilo. Ya. Kalau ikan gurame hari ini 1 kilonya misalkan 50.000 hidup,
Ya, kemudian kalikan saya dengan 1.000, ya, 50 juta. 50 juta itu udah setara dengan harga kurang lebih 2 ekor onta layak korban, ya, atau 2 sapi gede, ya, 50 juta. Nilainya besar dibandingkan dengan yang cuman kambing paling gedenya 5 juta. Ya. Apakah itu diperbolehkan? Tidak. Mengapa? Karena jenisnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Min bahimatil an'am tidak termasuk di situ. Kurban berupa udang, kurban berupa ayam, kurban berupa ikan gurame, enggak masuk itu. Bahimatil an'am di sini adalah jenis unta, sapi, dan kambing serta varian-variannya yang memang masuk kategori bahimatil an'am. Jamaah yang berbahagia. Kemudian syarat yang ketiga adalah kadar. Kadar itu ukuran. Dalam hal berkorban itu kadarnya berapa atau ukurannya bagaimana? Maka disebutkan bahwa binatangnya harus yang begini, usianya sekian tahun, kan beda-beda itu. Ada yang usia setahun, 2 tahun, kadar itu, ya. Harus disebutkan kadar-kadarnya. Termasuk dalam hal ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kaifiatnya. Kaifiat itu tata cara. Yang apa adalah kaifiat? Tata cara. Bagaimana kita berkorban yang baik. Dari mulai pemilihan jenis bahimatul an'am, jenis binatang yang akan dikorbankan, sampai proses ketika berada di tempat penyembelihan, dan bagaimana proses eksekusi penyembelihan, distribusi, dan juga yang lain-lainnya harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kaifiat beliau? Apa itu kaifiat yang paling penting? Yang pertama, ketika disebutkan dalam hadis, Nabi meminta kepada sang istri Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk diambilkan seekor kambing beserta dengan sebilah pisau yang sangat tajam. Maka Aisyah pun membawakan apa yang dimintakan Nabi, yaitu seekor kambing, kibas, dan pisau yang ditajamkan. Maka di sini ada kaifiat dalam hal penyembelihan menggunakan pisau yang sangat tajam. Supaya apa? Supaya tidak menzalimi binatang. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu serem, ya, langsung selesai urusannya. Menyembelihnya jangan diekek-ekek, gitu. Menyembelihnya berkali-kali. Karena apa? Karena pisaunya tumpul. Ya, itu akan menyakitkan binatang korban. Tapi cukup sekali. Ya. Mati. Ya, selesai. Jadi ini kaifiatnya. Kemudian kaifiat berikutnya, ini yang sering dilupakan orang. Ketika menyembelih itu ada ruang eksekusi khusus. Jangan biarkan calon-calon binatang yang akan dikorbankan itu akan menyaksikan teman-teman mereka dikorbankan. Gentar. Maka kita akan melihat reaksi dari binatang-binatang itu mendengarkan jeritan terakhir saudara-saudaranya atau menyaksikan darah saudaranya itu, mereka sudah trauma. Ya. Maka hindarkan. Ini tolong panitia korban membuat satir atau membuat hijab antara tempat penyembelihan dengan calon-calon yang akan disembelih tadi, sehingga tidak menimbulkan kegentaran. Mengapa? Karena pernah terjadi ini. Ada binatang korban yang begitu melihat binatang yang lain sudah dikorbankan, dia lari-lari, meronta-ronta dan kabur. Ada seperti itu. Maka ini perhatikan. Mereka juga punya hati. Jangan sampai